Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu kembali dalam acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Ruhani bersama saya Muhammad Iqbal dan Pak Kiai Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan komentar dari salah satu subscriber pada video yang berjudul Mangan Siji Ngomong Siji Turu Siji. Langsung saja Pak Kiai saya bacakan. Monggo. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten izin bertanya. Monggo. Terkadang orang yang melakukan puasa atau riyadhah sejenisnya itu ada yang malah malas bekerja dengan alasan lemes atau yang lainnya. Itu bagaimana Pak Kiai? Terima kasih. Ya. Kalau niat riyadhahnya sungguh-sungguh, niat riyadhahnya ikhlas, menjalaninya yakin, maka sifat malas untuk usaha tidak ada. Berarti itu perlu dibenahi niatnya. Niatnya dibenahi. Karena gini, saya ambilkan satu ayat 69 surah Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ayat 69 surah Al-Ankabut. Walladzina mereka orang banyak jahadu yang sungguh-sungguh fina di dalam menuju kepada jalan kami lanahdiyannahum niscaya kami betul-betul memberikan hidayah kepada mereka subulana tentang jalan kami itu. Wa innallaha dan sesungguhnya Allah lama'al muhsinin betul-betul menyertai mereka yang senantiasa berbuat baik. Berarti kalau riyadhah menjadikan malas ibadah, malas usaha itu enggak sesuai dengan ayat ini. Enggak sesuai dengan ayat ini. Karena tujuan riyadhah utamanya adalah riyadhatu ibaratun an tahdzibil akhlaqi wa tahammulil adza. Definisi riyadhah itu ibaratun satu istilah an tahdzibil akhlaqi dari membenahi akhlak. Wa tahammulil adza dan tabah di dalam menghadapi yang menyakitkan atau musibah. Ini berarti nggak sesuai kan? Ya. Kalau ada orang riyadhah menjadikan malas kerja, malas usaha, kerja itu memang tidak wajib. Tapi nafkah untuk keluarga kan wajib. Yang wajib itu. Nah, iya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu. Ini wajib. Nafkahnya wajib tapi kerjanya tidak wajib lah. Kalau kerja wajib nanti harus ada qada dong. Oh, iya. Nah, makanya kerjanya tidak wajib tapi nafkahnya wajib. Nah, saya ingat kepada nasihat kiai-kiai saya, guru-guru hikmah saya. Salah satu yang saya ingat ini nasihat gini. La tasum siyaman tarikan lis sholati wa sum siyaman jaliban lil ibadah. La tasum jangan kamu berpuasa tarikan lis sholati yang menjadikan kamu meninggalkan sholat. Ini meninggalkan sholat saja ketika kita puasa niat riyadhah meninggalkan sholat udah nggak usah puasa lagi, nggak usah riyadhah lagi. Tapi wasum siyaman jaliban lil ibadah. Wasum berpuasalah kamu siyaman dengan puasa jaliban yang bisa menarik lil ibadah kepada ibadah. Sangat rugi ketika seseorang riyadhah tapi salah niat. Salah niat lah. Kalau niatnya yang baik insya Allah tadi niatnya kan jelas ikhlas. Menjalani riyadhahnya yakin dengan dasar petunjuk Al-Quran walladzina jahadu. Siapapun orang yang sungguh-sungguh
di dalam menuju kepada jalan Allah, baik jalan itu jalan menempuh untuk menempuh duniawi maupun untuk ukhrawi. Allah Ta'ala menjamin lanah diyannahum subulana. Niscaya kami betul-betul memberikan hidayah kepada jalan kami itu. Nah, kalau seperti ini, ayo kita benahi niatnya. Dan kita ingatkan, itu enggak sesuai dengan dasar ayat ini. Kalau orang yang betul-betul mantep, mujahadah, sungguh-sungguh untuk riyadhah, maka tidak akan ada dampak yang negatif ketika niatnya itu positif. Jadi dibenahi dulu niatnya, bagaimana niat riyadhahnya itu supaya sesuai dengan kondisi riyadhah itu sendiri. Yang tujuan riyadhah adalah membenahi akhlak, membenahi kerusakan-kerusakan supaya menjadi baik. Yang tadinya akhlaknya mohon maaf kurang bagus, supaya riyadhah ini menjadikan orang itu akhlaknya bagus. Lah kalau menjadikan akhlaknya ini malah tambah susah ibadah, tambah susah kerja, tambah susah menyenangkan atau membahagiakan keluarga, ya berarti sudah keluar dari konsep riyadhah dong. Itu namanya bukan riyadhah, memaksakan kehendak dengan niat yang tidak sesuai. Jadi dibenahi dari akhlaknya dulu, dibenahi dari niatnya dulu supaya akhlak kita terbenahi. Kemudian watahammulil adza. Orang riyadhah itu isinya apa? Rasa sengsara, rasa sedih, rasa susah. Lah bagaimana tidak? Orang lain makan enak-enakan, siang makan. Nah kita riyadhah. Misalkan kita lihat tuh alif dhohir alif batin sajalah ya. Orang lain pada makan siang hari Senin, hari Kamis, hari 13, 14, 15 pada makan, kita nggak makan. Itu sakit apa tidak? Sakit. Itu kondisinya sakit itu. Jadi watahammulil adza, tabah di dalam menghadapi segala sesuatu yang menyakitkan. Yang namanya orang malas kerja itu menyakitkan apa tidak? Itu menyakitkan keluarga, menyakitkan orang yang harus dinafkahi. Watahammulil adza, harus tabah di dalam menghadapi segala sesuatu yang menyakitkan. Artinya apa? Kalau kita itu ada sesuatu yang menjadikan kita menyakitkan, ya kita harus tabah di dalam menjalani riyadhah ini. Artinya kita perlu betul-betul sesuai apa yang dimaksudkan dengan riyadhah itu. Jadi yang jelas saya jawab pertanyaan ini, kalau ada orang riyadhah menjadikan malas kerja, malas usaha, berarti itu sudah keluar dari niat riyadhah itu. Sebab tujuan riyadhah itu adalah membenahi yang tadinya pemalas supaya tidak menjadi pemalas lagi, yang tadinya malas kerja supaya semangat kerja. Itu tujuan riyadhah yang sesungguhnya. Dan ketika menghadapi semua yang menyakitkan, semua masalah, semua musibah, itu dengan tabah di dalam menghadapinya. Saya kira untuk jawaban itu sudah cukup. Kemudian ini ada lagi Pak Kiai. Iya, monggo. Atas nama Muhroji, ngapunten Syekh, iya, nyuwun penjelasan wasarrota hammuhu ilan, artinya nopo, matur suwun. Iya, itu memang lafal saroda hammuhu ilan itu sebetulnya dari pengumpulan jumlah 9 macam huruf. 9 macam huruf dibalik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu supaya mudah menghafalkannya. Saya bikin tulisan wasaroda hammuhu ilan. Asalnya diambil dari lafal saroda. Saroda itu diartikan menyebutkan, membaca dengan cepat, itu saroda. Kalau makna gandul berod. Iya, itu kalau makna gandul orang makna pondok pesantren itu. Tapi di sini maksudnya menyebutkan. Kemudian hammu syai'in, hammus syai'i ay mu'dhamuhu. Lafal hammu itu sebagian besar atau banyaknya dari sesuatu, itu hammuhu. Itu kan sebetulnya kan saroda, saya tambahi wawunya, wawu istiqnaf ya di situ, wasaroda, wawu sin ro dal, 4 kan, ha mim ha.
Tuh hammuhu, hu-nya kembali kepada asyai. Ilan itu nama Allah. Ilan. Lafal ilan itu nama Allah. Jadi wasaroda hammuhu ilan itu diartikan dan sebagian besarnya menyebutkan nama Allah. Nama Allah. Itu arti lafzinya. Wasaroda hammuhu ilan dan sebagian besarnya menyebutkan nama Allah. Oh. Kalau makna tekstualnya wasaroda dan menyebutkan hammuhu sebagian besarnya ilan nama Allah. Itu kalau makna tekstualnya. Nah, kalau makna pemahamnya kan berarti dan sebagian besarnya menyebutkan nama Allah. Itu dari wawu, sin, ro, dal, ha, mim, ha, alif, lam, jumlahnya 9. Jadi kita mengingat macam hurufnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan kalimat wasaroda hammuhu ilan itu gampang, Ustaz. Ya. Oh, berarti kalau lafal wasaroda hammuhu ilan ini kita pahami wawu ini sebagai pemula. Berarti akhlak dibalik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau akhlak hikmah kamil itu wawu dulu. Oh, yang isinya wahdatu wujudillahi fil qulub. Yang dulu pernah saya jelaskan, ketika lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian di bawahnya lamnya ada 8, alifnya ada 6, haknya ada 3, mimnya ada 2, kemudian yang tidak diulang hak dal ro sin wawu. Nah, itu jadilah wasaroda hammuhu ilan itu untuk supaya mudah mengingat bahwa akhlak yang paling dasar di balik hikmah kamilah ini ya wawu, wahdatu wujudillahi fil qulubi, mengesahkan Allah dimanapun kapanpun dalam kondisi apapun dengan lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang senantiasa dihidupkan di dalam hati. Setelah itu kita perlu sin, wasa, roda, nah, dan seterusnya. Kalau mengingat dengan kalimat yang seperti ini kan gampang jadinya. Jadi mohon maaf, memang itu kalimat buatan saya. Kalimat buatan saya untuk supaya mudah mengingat bahwa akhlak di balik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya ini ada 9 ini. Wawu, sin, ro, dal, ya, ha, mim, ha, alif dan lam. Itu tingkat tingginya kan lam. Lubil ikhlasi. Saya kira cukup, Ustaz. Ya. Demikian penjelasan mengenai pertanyaan dari subscriber. Semoga ada manfaatnya. Kembali lagi nanti pada pertemuan selanjutnya dalam acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.